Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat fisika, apa kabar? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan kembali melakukan pembelajaran tentunya dengan Mr. Kenzo. Pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu submateri gaya pegas, masih di kelas 11 IPA semester yang pertama. Oke, nah jadi pegas ini sobat itu termasuk ya ke dalam salah satu benda elastis. Nah, jadi ini masih ada kaitannya dengan elastisitas yang kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian ya, kenapa pegas ini kita ambil ya contoh di dalam elastisitas? Karena kalau kita lihat sobat di ujian-ujian yang ada, baik itu nanti di ujian sekolah maupun nanti di ujian SBMPTN, itu biasanya yang sering diangkat itu adalah pegas sebagai perwakilan dari benda elastis. Maka kita bahas pegas ini ya. Nah, kemudian ya ada satu hukum ya yang mengemukakan bagaimana hubungan antara gaya pegas dengan sifat elastisitas dari pegas itu ya, yang kita sebut mungkin atau sudah sering kita baca ya, sudah sangat familiar kita, namanya adalah hukum Fock ya. Nah, misalnya di sini ya sobat ya, ada sebuah pegas ya. Nah, kemudian di ujungnya ya kita gantung sebuah beban. Nah, tentunya nantinya beban ini punya gaya. Nah, kemudian gaya ini nantinya akan menarik ya pegas ini ke bawah sehingga dia bertambah panjang. Nah, kemudian ya seterusnya ya, gaya pegas di sini kata si Fock itu selalu ya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegasnya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Fock ya. Jadi gaya pegas ya itu sebanding dengan pertambahan panjangnya, di mana di sini secara lengkapnya kita tuliskan minus K. K itu adalah konstanta pegas yang menunjukkan sifat keelastisitasan pegasnya. Nah, kemudian dikali dengan pertambahan panjang. Nah, minus di sini artinya gaya pegasnya itu berlawanan dengan arah gerak. Nah, misalnya kalau kita gambar lagi ya, ini tadi kan pegasnya ya, itu dia ditarik oleh gaya berat ke bawah, maka gaya pegas itu adalah ke atas ya. Jadi gaya pegas ini nantinya sering juga disebut dengan gaya kumuli ya. Jadi gaya yang akan ya membuat nantinya pegas itu kembali ke posisi awalnya ya, dimana arahnya tentunya harus berlawanan dengan gangguannya atau gaya tariknya pada soal ini ya. Oke. Nah, kemudian ya selanjutnya saya mau tuliskan juga dulu keterangan-keterangan dari variabel yang ada ini. Kalau F tadi itu gaya pegas, satuannya adalah Newton. Kalau K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Sedangkan delta L tentunya di video sebelumnya kita sudah paham ya, itu pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Oke. Nah, kemudian ya selanjutnya pegas itu dapat kita susun ya dengan dua cara. Yang pertama secara seri.
Seri berarti dia seperti ini, ya. Berarti tidak bercabang, ya, bergeser ke bawah. Nah, misalkan kita punya dua pegas, masing-masing itu punya ya konstanta pegas K1 dan K2. Nah, kemudian kalau ingin menjumlahkan, mencari resultannya atau K pengganti secara serinya, kita sebutkan dengan KS. Maka kita bagi ya 1 per KS sama yang 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Jadi kalau kita lihat formula ini sobat, berarti susunan seri itu berarti bertujuan untuk memperkecil ya nilai konstanta pegas. Kemudian yang kedua yaitu bisa kita susun secara paralel, berarti bercabang, berjejer ke samping ya. Nah, misalkan kita punya dua pegas, masing-masing punya konstanta pegas K1 dan K2. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung K totalnya atau resultannya, atau boleh juga kita sebut dengan K pengganti secara paralel, KV, berarti sama dengan K1 tambah K2. Berarti dari formula ini bisa kita katakan bahwa susunan paralel itu berarti bertujuan memperbesar nilai konstanta pegas. Oke ya, sobat ya. Itu konsep daripada gaya pegas ya. Baik, kemudian pegas itu juga punya energi ya. Energi yang dimilikinya adalah energi potensial ya. Berarti nilainya kita simbolkan dengan EP sama dengan setengah, kemudian kali K dikali dengan pertambahan panjangnya dikuadratkan. Satuannya tentunya adalah Joule ya. Nah, ini banyak juga pertanyaan ya di kalangan sobat fisika ya. Nah, kenapa kalau kita membahas pegas itu dia yang dibahas cuma energi potensialnya? Apakah dia tidak punya energi kinetik? Punya ya. Ini kan adalah energi ketika pegas itu masih diam. Ini maksudnya ya. Jadi dia punya potensial. Tapi kalau sudah bergerak, dia juga punya energi kinetis nantinya. Ya, berarti ini maksudnya adalah energi ketika pegasnya itu diam. Jadi dia hanya punya energi potensial. Oke. Nah, kemudian ya itu tadi apanya materinya ya, teori-teorinya. Nah, sekarang coba dulu kita lihat soalnya. Nah, biasanya kan kita kendala ya ketika dia mengaplikasikan rumus-rumus yang tadi, konsep yang tadi ke dalam soal. Nah, coba di sini kita ambil soal yang pertama. Di sini ada 4 buah pegas ya, disusun secara campuran, ada serinya, ada paralelnya ya. Nah, kemudian di ujungnya digantung beban, punya berat ya. Ditanya beratnya berapa ini? Ya, kalau katanya terjadi pertambahan panjang 5 cm. Sedangkan ini pegas ini semua sama ya, nilai K-nya identik ya. Nilainya adalah 1600 Nm/m. Nah, oke, berarti kalau ditanya W, berarti kan ini adalah gaya yang menarik pegasnya berarti ya. Nah, berarti kalau kita lihat dengan konsep tadi berarti bisa kita kaitkan dengan hukum Hooke tadi ya. Jadi gaya di sini nanti ya berarti sama dengan gaya berat ya. Itulah yang membuat pegas itu bertambah panjang. Nah, oke. Berarti kalau gitu ya, dari sana dari hukum Hooke berarti beratnya itu ya, atau gaya tarik yang membuat pegas bertambah panjang itu sama dengan ya konstanta pegas. Karena dia pegasnya banyak, berarti ini adalah K total atau resultan ya. Nah, kemudian dikalikan dengan pertambahan panjang pegasnya gitu. Ya. Nah, berarti di sini yang belum ada adalah konstanta pegas penggantinya atau totalnya. Nah, itu yang kita cari dulu kan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, kalau kita lihat gambar ya kan. Nah, berarti yang kita jumlahkan ini dulu yang pertama. Nah, yang paralel dulu ya. Nah, ini kita paralelkan. Nah, tadi berarti kalau paralel kita jumlahkan ya. Nah, berarti nanti di sini kita dapatkan ini bahwa K pengganti secara paralel berarti sama dengan, dijumlahin saja karena sama berarti sama dengan
3K berarti ya. Oke. Nah kemudian baru gabungannya ini kita serikan dengan ini. Nah itulah dia sekaligus menyatakan K totalnya. Berarti K total itu sama dengan K pengganti secara seri. Nah kalau gitu berarti untuk mencari yang namanya 1 per K total ya, K total, atau di sini sama juga dengan K1 per K pengganti secara seri. Berarti sama dengan ini kita anggap tadi sebagai yang pertama. Berarti 1 per 3K kemudian ditambah dengan yang ini berarti 1 per K ya. Oke. Berarti ini sama dengan menjumlahkan pecahan ya. Berarti samakan penyebutnya kita buat ke per 3K ya. Berarti ini harus kita kali berapa? Kali 3 tentunya. Nah berarti kalau gitu 1 ya, 1 yaitu K pengganti secara total berarti sama dengan ini berarti 1 ditambah dengan ini kali 3 tadi ya, berarti 3, kemudian penyebutnya sudah sama berarti 3K ya, di atas dijumlahkan berarti 4, kemudian dibagi dengan 3K. Oke, ini masih 1 per ya. Berarti kita balik dulu, berarti K totalnya semua berarti sama dengan 3 per 4K berarti. Nah, K yang tadi kita masukin ya, berarti K nya 1600 berarti sama dengan 3 per 4 kemudian dikali 1600. Kemudian kita bagi ya, 1600 dibagi 4 berarti sama dengan 400 ya. Nah kemudian kita kalikan dengan 3 berarti K pengganti secara totalnya adalah 1200, satuannya adalah Newton per meter ya. Nah sudah ketemu sobat, berarti kita sudah bisa menentukan beratnya atau gaya tariknya sama dengan berarti K totalnya tadi adalah 1200 kemudian dikali dengan pertambahan panjang. Ini kita ubah dulu ya ke meter ya. Kalau ke meter berarti diapain? Dibagi dengan 100 berarti menjadi berapa? Berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah ini tinggal kita coret ini, hasilnya berarti 1 ya kan. Nah kemudian kita kalikan berarti 12 kali 5 berarti 60 Newton beratnya ya. Nah seperti itu. Oke, bagaimana sobat? Gampang kan? Oke, kita menunjukkan bahwa fisika itu memang gampang untuk dipelajari. Oke ya, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Ini ada sebuah karet ya, di ujungnya digantung sebuah beban di mana masanya 100 gram sehingga karet akan bertambah panjang sejauh 2 cm. Kemudian pertanyaannya berapa ya energi potensialnya saat pertambahan panjangnya 20 cm. Nah, berarti kalau kita lihat tadi ya, rumus daripada energi potensial di mana tadi simbolnya adalah EP berarti sama dengan setengah ya, dikali dengan konstanta tugasnya, kemudian dikali dengan pertambahan panjang kuadrat. Itu ya. Nah, kemudian berarti di sini yang belum ada ini adalah konstanta tugasnya. Nah, berarti kita cari dulu nih. Ya, nilai konstanta tugas. Kemudian kalau kita ingat tadi ya, hukum Hooke ya. Kalau kita ingat tadi hukum Hooke, itu berarti untuk mencari yang namanya konstanta tugas itu sama dengan gaya yang menariknya. Berarti di sini adalah gaya beratnya, berarti W, kemudian kita bagi ya dengan yaitu pertambahan panjang. Nah, di mana gaya beratnya ini kan tentunya semuanya kita sudah paham. Ini adalah massa ya, dikali dengan percepatan gravitasi bumi
kemudian dibagi dengan pertambahan panjang ya. Nah kemudian berarti ini sudah bisa kita cari ya dulu, yaitu nilai konstanta pegasnya. Berarti di sana tadi masanya 100 gram, tentunya kita ubah dulu ya ke kilogram, berarti dibagi 1000, berarti sama dengan 0,1. G nya berarti 10 ya, masih ingat ya. Kemudian dibagi dengan pertambahan panjangnya tadi 2 cm, kita ubah juga ke meter, berarti dibagi 100, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti ini bisa kita coret ya, hasilnya sama dengan 1. Ini naik ke atas ya, menjadi positif, berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100 ya. Nah berarti 100 dibagi dengan 2, berarti nilai K-nya sama dengan 50 Newton per meter. Oke, dapat ya nilai K-nya. Nah kemudian berarti kita sudah bisa ya cari nilai energi potensial pegasnya, berarti EG berarti sama dengan setengah ya. K-nya tadi berapa? 50 ya. Nah kemudian dia tadi pertanyaannya pengen ya delta L nya itu 20 cm, berarti kita ubah dulu ke meter dibagi 100 ya, berarti 0,2. Kemudian kita kuadratkan ya, berarti 2 kali 10 pangkat minus 1 kemudian kuadrat ya. Nah berarti sama dengan yaitu setengah kemudian dikali dengan 50, ini berarti adalah 4 ya, kali 10 pangkat minus 2 ya. Ini bisa kita coret ya sobat ya, berarti 2 kemudian 2 kali 50 berarti 100 ya. 100 dikali dengan 10 pangkat minus 2 berarti sama dengan 1 ya. Berarti kalau gitu EP nya adalah 1 joule ya. Bagaimana sobat, paham ya? Oke, itu dia yang kedua. Nah sekarang coba dulu kita lihat soal yang ketiga ya. Nah supaya kita makin paham ya. Yuk, nomor 3 ini ada pegas nih awalnya ya. Kita letakkan di atas lantai yang salah satu ujungnya kita kaitkan ya dengan dinding. Kemudian ini ada balok yang bergerak dengan kecepatan v menuju pegasnya ya, dengan kecepatan 10, masanya 0,5 kg. Nantinya balok ini akan menekan ya pegas sehingga nanti dia akan bertambah pendek. Berapa katanya pertambahan pendeknya ya? Kalau konstanta pegasnya punya K 800 Newton per meter ya. Nah, berarti di sini sobat ya, kalau nantinya ya si balok ini sudah berhasil ya menekan pegasnya sejauh delta L, maka dia berhenti dulu ya di situ ya. Kok bisa berhenti? Berarti karena saat itu telah terjadi kesetimbangan energi yang diberikan oleh si balok dengan energi yang dilakukan oleh pegasnya. Nah, kalau dia baloknya punya energi kinetis, sedangkan energi untuk menahan ya balok itu datang, itu berarti namanya energi potensial pegas. Berarti saat timbang nantinya ya. Jadi saat timbang atau saat ya saat dia sudah berhasil menekan pegasnya sejauh delta L, maka nantinya ya energinya berarti sama ya. Jadi saat timbang nantinya berarti energi ya, energi yang dimiliki oleh pegas berarti EP tadi akan sama dengan energi kinetik yang diberikan oleh baloknya. Nah berarti kita tinggal jabarkan rumusnya sobat. Berarti tadi kalau EP nya pegas itu berarti sama dengan setengah ya kan. Kemudian dikali dengan konstanta pegasnya dikali dengan pertambahan panjangnya kuadrat. Ini berarti masih ingat, berarti delta L sama dengan akar dari 1/16 ya. Berarti akar dari 1/16 berarti sama dengan 1/4 ya.
Nah, berarti sama dengan juga dengan 0,25 yaitu meter ya. Oke, begitu sobat ya. Oke. Baik ya. Itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya apa yang sudah kita bahas itu kalian harus ulang ya. Kemudian jangan lupa untuk latihan. Nah, itulah yang membuat nanti kalian semakin paham. Oke, ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa ya untuk subscribe, kemudian like dan share, juga komen ya. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.